Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu di pertemuan 3 untuk mata kuliah bahan konstruksi. Materi hari ini akan membahas tentang karakteristik termal dari material. Seorang engineer akan sering mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana ini berkaitan pertanyaan dengan material, sifat-sifat material ya. Bagaimana ranking termal, karakteristik termal dari bahan keramik, logam, dan juga polimer. Kemudian bagaimana kira-kira respon material terhadap panas, karena material yang biasa kita gunakan kalau di dunia proses engineering, contohnya untuk membuat heat exchanger atau membuat reaktor atau membuat menara distilasi, tentunya tidak lepas dari adanya transfer panas ke alat tersebut ataupun dari lingkungan ke dalam alat tersebut. Karena itu perlu dipelajari bagaimana respon material yang kita gunakan terhadap panas yang ada di sekitarnya. Kemudian bagaimana cara mengukur dan mendefinisikan karakteristik termal yang terdiri dari heat capacity, dari coefficient of thermal expansion, atau dari thermal conductivity, thermal shock resistance, dan lain-lain. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka pada pertemuan 3 hari ini kita akan membahas tentang karakteristik thermal dari suatu material. Menurut buku Callister and Radwitz 2010, Material Science and Engineering, edisi ke-8, properti termal itu mengacu pada respon material terhadap penerapan panas. Sebagai suatu zat padat, material dapat menyerap energi dalam bentuk panas, mengakibatkan suhunya meningkat dan dimensinya juga bisa meningkat. Atau biasa kita menyebutnya terjadi pemuaian pada material tersebut. Energi dapat ditransfer dari spesimen yang lebih dingin jika ada gradien suhu, dan akhirnya spesimen itu dapat meleleh. Ini maksudnya energi dapat ditransfer ke daerah yang spesimennya lebih dingin, karena yang kita tahu panas itu berpindah dari daerah yang suhunya lebih tinggi ke yang suhunya lebih rendah. Jadi energi ditransfer dari daerah yang lebih panas menuju ke daerah spesimen yang lebih dingin. Kapasitas panas, kemudian panas ekspansi, dan konduktivitas termal adalah sifat yang sering kali sangat penting dalam pemanfaatan dari material tersebut untuk kita perhatikan. Ada 8 jenis menurut website engineeringnotes.com, ada 8 jenis sifat thermal dari suatu bahan, yaitu specific heat, thermal conductivity, thermal expansion, melting point or heat resistance, thermal stress, thermal shock, thermal diffusivity, dan thermoelastic effect. 8 jenis sifat thermal ini yang bisa mempengaruhi dari karakteristik material yang ingin kita gunakan. Yang pertama tadi adalah kapasitas panas atau heat capacity. Kapasitas panas ini mewakili jumlah panas yang dibutuhkan oleh material untuk menghasilkan kenaikan unit suhu per 1 mol dari suatu zat. Pada basis masanya persatuan biasa juga disebut dengan panas jenis atau specific heat. Heat capacity atau CP atau C biasanya dihitung dengan persamaan dQ per dt atau energi input dibagi dengan perubahan temperatur. Nah, untuk menghitung nilai CP ini sudah pernah kalian pelajari di termodinamika 1, bagaimana menghitung nilai CP dari persamaan koefisien A, B, C, dan D dari tabel appendix C1 di buku Smet-Vanes ataupun juga dari beberapa literatur lainnya seperti buku Yaus dan lain-lain. Nah, kapasitas panas itu sendiri seperti yang kita sudah pernah pelajari di termodinamika bahwa terbagi menjadi 2, ada CP dan CV.
Cp adalah kapasitas panas pada kondisi constant pressure, dan Cv adalah heat capacity at constant volume. Jadi pada kapasitas panas pada saat volumenya konstan. Ini adalah schematic representation of the generation of lattice waves in a crystal by means of atomic vibrations. Jadi ini adalah perubahan gambar skematik dari adanya gelombang yang terjadi pada suatu kristal yang terjadi karena adanya vibrasi dari atom-atomnya. Jadi yang warna kuning ini adalah normal lattice position for atom, posisi normalnya dari atom tersebut, dan yang warna biru ini adalah position displaced because of vibration, posisi perubahan posisi yang terjadi karena adanya vibrasi dari atom. Salah satu hal yang bisa mengakibatkan terjadinya vibrasi atom adalah adanya perubahan suhu dan transfer energi ke material tersebut. Ini adalah perbandingan kapasitas panas yang ada di buku Kalistar. Nanti bukunya saya share sehingga kalian bisa lihat di tabel 19.1 itu ada lengkap nilai konstan kapasitas panas untuk berbagai jenis material. Ini diambil beberapa saja bahwa jenis semakin naik ke atas ini semakin tinggi nilai kapasitas panasnya. Jadi bahan yang paling memiliki kapasitas panas lebih rendah itu adalah bahan-bahan dengan jenis metal. Kemudian setelah itu adalah bahan dengan jenis keramik, dan yang ada di ranking pertama dengan kapasitas panas terbesar itu adalah bahan-bahan dengan jenis polimer. Sifat thermal yang kedua adalah thermal conductivity atau konduktivitas thermal. Konduksi thermal adalah suatu fenomena di mana panas ditransfer dari area yang suhunya tinggi ke area yang suhunya lebih rendah pada suatu zat. Properti ini menjadi ciri kemampuan bahan untuk mentransfer panas dan dilambangkan atau disebut dengan konduktivitas thermal. Jadi konduktivitas thermal ini merupakan menunjukkan kemampuan suatu bahan untuk bisa mentransfer panas. Konduktivitas thermal dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada di slide ini, di mana Q sama dengan min K dt dx. Q ini adalah heat flux, flux panas. dt-nya perubahan temperatur sepanjang garis X. Jadi temperatur gradiennya. Sedangkan thermal conductivity-nya ini adalah K di sini, konstantanya konduktivitas thermal adalah nilai K. Jadi di sini gambarnya skematiknya bagaimana terjadi perubahan atau transfer panas dari area yang lebih panas di titik X2 menuju ke area yang lebih dingin di titik X1. Jadi di sini terjadi gradien panas dengan heat flux. Flux panasnya itu pengarah dari titik X2 ke X1. Tampilan atom, getaran atom di wilayah yang lebih panas membawa energi atau getaran ke daerah yang lebih dingin. Seperti yang tadi ada gambar skematiknya sebelum slide ini, bahwa ketika terjadi panas, atom dari suatu material itu akan mengalami vibrasi dan akan mengalami membuat molekul-molekul atom-atom yang ada di material tersebut dia akan mengalami displace atau perubahan posisi. Ini adalah thermal conductivity comparison antara polimer, ceramics, dan material, dan logam maksudnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang memiliki konduktivitas paling besar itu adalah material dengan jenis metals. Polymers itu energi transfernya adalah diakibatkan akibat vibration, by vibration or rotation of chain molecules. Jadi vibrasi atau rotasinya itu terjadi karena vibrasi dan rotasi dari molekul yang saling berkaitan. Karena itu nilai konduktivitas thermalnya tidak terlalu besar. Kemudian untuk ceramics itu
energi transfernya by vibration of atom dari atomnya. Sedangkan metals energi transfernya by vibration of atoms and motion of electrons. Jadi tidak hanya atomnya yang mengalami vibrasi, tetapi elektronnya juga akan mengalami pergerakan ketika diberikan panas kepada material logam tersebut. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat dan simpulkan bahwa karena nilai metal atau logam itu konduktivitas termalnya paling besar, maka dia adalah material yang memiliki kemampuan transfer panas paling besar. Sementara polimer itu paling sulit untuk mentransfer atau menghantarkan panas. Ini adalah grafik tentang thermal conductivity versus composition for copper and zinc alloys. Seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu bahwa ada namanya bahan-bahan yang disebut dengan alloys. Alloys ini adalah campuran dari dua atau lebih logam yang berbeda untuk mendapatkan karakteristik material yang lebih stabil dan lebih cocok untuk kita gunakan. Di sini bisa dilihat bahwa sumbu X-nya itu adalah composition-nya antara copper and zinc, dan yang di sumbu X ini adalah komposisi dari zinc-nya. Jadi kalau misalnya di titik 10, maka itu zinc-nya ada 10% dan copper-nya 90%. Untuk 20, zinc-nya 20%, copper-nya 80%, dan seterusnya seperti itu. Sumbu Y-nya adalah thermal conductivity. Bisa dilihat bahwa di sini semakin besar komposisi zinc yang kita tambahkan, maka thermal conductivity-nya akan semakin menurun. Seperti itu. Nah, figur 19.5 ini menunjukkan dependence of thermal conductivity on temperature for several ceramic materials. Jadi di sini adalah hubungan antara temperatur dengan thermal conductivity untuk beberapa jenis material keramik. Contohnya di gambar ini, grafit itu memiliki thermal conductivity yang lebih besar dibandingkan pure dense Al2O3. Antara pure dense MgO dan Al2O3 itu juga thermal conductivity-nya lebih tinggi yang pure dense MgO, dan dapat dilihat bahwa untuk semua jenis bahan ini kecuali yang dense stabilized ZrO2, semua bahan yang lainnya bahwa semakin tinggi suhu, maka konduktivitas termalnya itu akan mengalami penurunan, walaupun pada titik tertentu itu akan mencapai nilai yang konstan. Karakteristik material yang ketiga adalah thermal expansion. Suatu ukuran material dapat berubah seiring dengan perubahan temperatur karena material tersebut mengalami yang namanya pemuaian. Untuk menghitung nilai perubahan tersebut, maka bisa menggunakan persamaan L final dikurang L inisial dibagi L inisial, jadi panjang akhir setelah proses pemanasan dikurang dengan panjang awal dibagi dengan panjang awalnya sama dengan alpha dikali T final min T inisial. Jadi untuk mencari perubahan panjang yang ada di ruas kiri ini bisa juga dihitung dengan menggunakan persamaan alpha dikali suhu akhir dikurang dengan suhu awalnya. Nah, alpha ini adalah coefficient of thermal expansion. Jadi kita selain bisa menggunakan data L atau panjang ya, kita bisa langsung menggunakan equation alpha dikali delta T ini. Ini adalah gambarnya, skematiknya bagaimana perubahan panjang terjadi ketika ada perubahan suhu dari T inisial ke T final. Grafik ini ada di buku juga di figur 19.3 bahwa rata-rata panjang ikatan bond length ini, ikatan dari atom, itu akan bertambah dengan meningkatnya suhu. Bond energy versus bond length curve is asymmetric. Jadi hubungan antara energi ikatan dengan panjang ikatan, jika terjadi increasing T, peningkatan temperatur, maka hubungan antara bond energy and bond length ini membentuk grafik yang bersifat asimetrik.
Nah, ini juga diambil dari buku Kalistar bahwa ini adalah gambar dari semakin tinggi potensial energinya dan ini adalah vibrasional energinya. Dan yang sumbu X-nya ini adalah interatomic distance atau bond length-nya, jarak antara atom, antara satu atom dan atom yang lainnya yang saling berikatan. Dan grafiknya memang bersifat jenisnya adalah asimetrik. Dan bisa kita lihat di sini bahwa vibrational energinya E1 misalnya dan R1, kemudian ada E2, semakin tinggi vibrational energinya, maka interatomic distance-nya juga semakin besar, semakin panjang bond length-nya. Jadi kalau misalnya grafik yang ini menghubungkan antara panjang ikatan antar atom itu dibanding dengan temperatur, semakin tinggi temperatur maka bond length-nya juga semakin tinggi. Nah, di sini menunjukkan juga bahwa semakin besar vibrational energinya maka interatomic distance atau bond length-nya juga semakin besar gitu, karena peningkatan suhu akan mengakibatkan terjadinya peningkatan vibrational energi. Ini adalah thermal expansion comparison, bisa dilihat juga di tabel 19.1, bahwa jenis thermal expansion yang paling besar itu dimiliki oleh polymers. Yang kedua adalah metals, yang ketiga adalah ceramics. Jadi bahan yang ketika diberikan panas, kemudian dia paling mudah untuk mengalami perubahan panjang antara bond length-nya, mengalami perubahan panjang antara distance antar atomnya, sehingga mengakibatkan perubahan L inisialnya yang paling besar gitu, perubahan panjangnya. Itu yang pertama adalah polimer, kemudian logam, dan yang terakhir adalah ceramics. Berikutnya adalah thermal stress. Tekanan thermal adalah tekanan yang diinduksi dalam material sebagai akibat dari perubahan suhu. Pemahaman tentang asal dan sifat tekanan thermal adalah penting karena tekanan ini dapat menyebabkan fraktur atau deformasi plastis yang tidak diinginkan. Contoh kasusnya, suatu batang padat homogen dan isotropik yang dipanaskan atau didinginkan seragam, jadi tidak ada gradien suhu yang terjadi pada material tersebut. Namun jika gerak aksial batang tertahan dengan penyangga di ujung yang bersifat kaku, maka akan terjadi tekanan thermal atau thermal stress. Jadi ada suatu batang panjang yang bisa kalian imajinasikan gitu. Kemudian batang silinder itu diberikan panas, akan tetapi otomatis kan dia akan mengalami pemuaian, tetapi di ujung kiri dan kanannya itu kita tahan dengan suatu penyangga sehingga dia tidak bisa mengalami proses pemuaian, maka bahan tersebut akan mengalami yang namanya tekanan thermal atau thermal stress. Besarnya stres akibat perubahan suhu dari T0 ke T adalah, ini bisa dilambangkan, dihitung dengan equation ini, tau sama dengan E dikali alpha dikali dengan T0 min TF. T0 adalah T inisial, TF-nya adalah T final, atau sama dengan E dikali alpha dikali delta T, di mana E adalah modulus elastisitas dan alpha adalah koefisien ekspansi thermal. Yang berikutnya adalah thermal shock resistance, terjadi karena pemanasan atau pendinginan yang tidak merata. Contohnya bisa diasumsikan suatu lapisan tipis dari material tersebut di bagian atas didinginkan dengan cepat dari T1 ke T2. Jadi dari sini awalnya material tersebut, kemudian tiba-tiba dia didinginkan secara tiba-tiba dengan proses rapid quenching. Seperti yang kalian tahu, quenching itu adalah proses pendinginan secara mendadak. Jadi di sini terjadi perubahan suhu dari T1 ke T2. Maka di sini kita bisa hitung nilai tension yang terjadi akibat adanya perubahan suhu yang mendadak ini. Maka thermal shock resistance-nya sama dengan min E dikali alpha dikali T1 min T2. Ini adalah jenis thermal protection system yang diaplikasikan pada bahan material pesawat yang terjadi atau yang sering diaplikasikan selama ini. Ini juga diambil dari buku Kalister bahwa
berbagai jenis proses pengaplikasian sifat-sifat thermal dari material itu digunakan untuk menambah kemampuan atau meningkatkan performance dari badan pesawat itu sendiri. Jadi material itu memang sangat berguna atau useful tidak hanya di bidang pembangunan pabrik, tetapi juga untuk berbagai jenis hal-hal yang terjadi di sekitar kita, baik itu di unsur transportasi maupun juga untuk proses konstruksi bangunan. Sifat thermal berikutnya adalah melting point. Melting point atau titik leleh adalah tingkat suhu yang signifikan menunjukkan titik transisi antara fase padat dan cair yang memiliki susunan struktur atom berbeda di dalam suatu material. Jadi melting point itu menunjukkan suatu titik di mana sudah terjadi transisi antara fase padat ke fase cair. Saat panas ditambahkan kepadatan, energi termalnya meningkat sampai atom atau molekul di permukaan mulai melepaskan diri dari posisi kesetimbangannya. Oleh karena itu, strukturnya berubah dari padatan yang memiliki posisi equilibrium yang pasti menjadi cairan yang hanya memiliki tatanan jarak yang pendek. Nah, selama peleburan tidak terjadi kenaikan suhu lebih lanjut dan fase padat dan cair terjadi pada suhu yang sama. Jadi ketika sudah mencapai titik melting point, maka bahan itu suhunya tidak akan mengalami proses peningkatan lagi, tetapi terjadi proses melting atau pencairan. Temperatur leleh tergantung pada jumlah energi panas yang dibutuhkan oleh bahan tersebut untuk berubah dari fase padat menjadi fase cairnya. Yang berikutnya adalah heat resistance. Titik lebur atau melting point itu menentukan ketahanan panas dari suatu material. Jadi heat resistance itu adalah ketahanan panas dari suatu material. Karena material apapun yang akan digunakan untuk aplikasi suhu tinggi harus memiliki titik leleh di atas suhu operasinya. Jadi kalau kalian mau buat heat exchanger dengan suhu operasinya misalnya 200 derajat Celcius, maka bahan yang digunakan pastinya harus memiliki melting point-nya di atas 200 derajat Celcius. Jadi heat resistance-nya itu harus tahan terhadap kondisi operasi yang akan kita gunakan di alat yang menggunakan material itu. Bahan keramik diketahui memiliki titik leleh yang tinggi dan stabilitas kimiawi yang baik, tetapi dia sulit untuk dibuat dan tidak dapat menerima kejutan secara thermal atau mekanis karena si bahan keramik ini dia kan dia tidak memiliki sifat elastis, jadi dia sulit ketika diberikan panas atau diberikan kejutan secara mekanik, dia pastinya akan mengalami hancur gitu. Jadi dia sulit untuk dibuat, dirubah-rubah bentuknya itu sulit. Berikut ini adalah daftar beberapa bahan yang memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi. Jadi ada beberapa jenis bahan yang dia sangat tahan terhadap suhu tinggi. Selanjutnya adalah thermal diffusivity atau difusivitas thermal, didefinisikan sebagai konduktivitas dibagi dengan heat kapasitas dan dikali dengan densitas. Jadi untuk mencari thermal diffusivity itu caranya adalah dengan membagi K dibagi dengan Cp dikali Rho. Cp dikali Rho mewakili kebutuhan panas per satuan volume. Nah, bahan yang memiliki kebutuhan panas yang tinggi per satuan volumenya akan memiliki difusivitas thermal yang rendah. Karena pembaginya ini besar kan, kalau misalnya dia butuh panas tinggi per satuan volume, maka pembaginya besar. Jadi thermal diffusivity-nya kecil. Hal ini karena lebih banyak panas yang harus ditambahkan atau dihilangkan dari bahan untuk mempengaruhi perubahan suhu. Jadi thermal diffusivity ini adalah berapa banyak panas yang harus ditambahkan atau panas yang harus dihilangkan dari material tersebut untuk mengakibatkan adanya perubahan suhu pada material tersebut. Kalau thermal diffusivity-nya besar, maka dia perlu kalau thermal diffusivity-nya itu besar, maka dia perlu panas yang kecil untuk ditambahkan ke material tersebut sehingga material tersebut mengalami perubahan suhu. Karena kan difusivitas termalnya besar, berarti difusivitas termalnya itu
mudah terjadi, sehingga panasnya cukup diberikan kecil saja udah mengalami perubahan suhu materialnya. Berikutnya adalah thermoelastic effect. Saat benda padat diberi beban, maka kerja yang dilakukan kepada benda tersebut akan terjadi dan volumenya akan mengalami perubahan. Jika kerja dilakukan pada suhu yang konstan, maka kenaikan suhu adiabatik itu tidak ada perpindahan panas dari atau ke lingkungan akan terjadi. Fenomena ini akan muncul dalam bentuk kenaikan temperatur padatan saat dalam kondisi diregangkan. Jadi ketika suatu material padatan, kemudian kita lakukan proses peregangan dan dia mengalami perubahan panjang karena adanya elastic effect, maka di situ juga terjadi kenaikan temperatur. Nah, ketika bebannya ini dilepaskan, maka akan terjadi proses pendinginan. Jadi suhunya juga akan menurun. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan efek termoelastik. Jadi itu tadi beberapa jenis dari karakteristik thermal dari material yang kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa kalian tinggalkan di kolom komentar di MOLS atau bisa juga melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan 4 minggu depan.